Legenda Putra Langit, Tirta Jeram Semesta. Raja Zof mengalami kemampetan energi di simpul ulu hati. Inilah ulah Jabrik Wanara yang mengincar kedudukan Zof. Hal ini diperbincangkannya dengan Datuk Saji dan Permaisuri. Semuanya akan beres di tanganku, tuanku. Tak mengapa, sekalipun aku harus kehilangan harga diriku. Aku tinggal meminta guruku Tirta Jeram Semesta. Lalu usahaku adalah membuatnya mau minum air itu. Rupanya Pualam Wungu murid perguruan Tirta Semesta. Konon seorang wanita yang teramat elok. Meski lihai dalam kungfu, keistimewaan mereka adalah daya pengobatannya. Terutama airnya. Mereka diam di sebuah pulau terpencil jauh di tengah samudera. Sebuah hamparan keindahan dunia. Istana megah ini pernah dijarah oleh gerombolan perompak 30 tahun silam. Namun hanya 10 hari kemudian, perompak yang jumlahnya 500 orang itu ditemukan tewas dengan mengerikan. Berita ini tersebar luas, dan pulau indah itu menjadi tempat yang ditakuti siapapun. Ketika seorang dayang menikah dengan prajurit dari kelompok sayap, lahirlah Ayu Pualam Wungu. Di usia 3 tahun, Pualam dikirim pada Tirta Kemuning untuk menimba ilmu. Ia kembali ke rumah asalnya di usia 15 tahun. Saat itu Zof mengadakan perayaan besar-besaran sehubungan dengan pengangkatannya menjadi raja. Hei, bidadari hayangankah kau? Sungguh menawan darah anak pejabat istana ini. Bukan cuma cantik, darah ini pandai memikat hati semua orang. Segera Zof mengirim seseorang untuk melamar darah cantik itu. Kebahagiaannya lengkap sudah. Jadi raja dan beroleh permaisuri jelita. Lakunya sebagai seorang putri pun tanpa celah. Oleh kesenangan yang berlarut-larut, Zof lupa akan tugasnya sebagai pemimpin negeri. Pualam Wungu yang mabuk kemewahan, bukannya meluruskan jalan Zof, malah membuat aturan-aturan yang merusak nilai rakyatnya. Apa kelebihan Tirta Jeram Semesta hingga mampu menaklukkan guru Jabrik Wanara? Air itu tak berwarna dan berbau. Sehebat apapun kungfu seseorang takkan bisa merasakan campurannya. Pada tahap kedua, bila ia melakukan percintaan, urat nadinya akan berkembang tak terkendalikan. Lalu, dalam waktu setengah jam, tenaga dalamnya punah. Saat itulah aku akan merapal jurus petik raga getar sukma untuk mengendalikan akal sehatnya. Dia akan jadi patuh padaku. Bukankah itu berarti aku menjual istriku sendiri? Jangan cemas, bila perkaranya sudah selesai, aku akan melenyapkan diri sebagai tanda setia dan baktiku pada tuanku. Tak kuizinkan kau bertindak sejauh itu demi aku. Aku tidak setuju, bila kehormatanlah yang harus digadaikan. Bukankah lebih baik kita undang saja Ibunda Tirta yang termasyhur kungfunya itu? Guru telah lama mengundurkan diri dan menutup diri segala persoalan duniawi. Peringatan diberikan padaku hanya dalam 3 hari ini. Bagaimana caranya ya Pualam? Aku akan berangkat pada Ibunda, untuk meminta air suci itu. Tuanku harap berembuk lagi dengan Datuk Saji untuk siasat selanjutnya. Malam hari, rombongan Sinengat melakukan penyergapan ke Losmen Timur. Kau mau pamer, sok jagoan kau, apapun yang kulakukan. Semoga kedua wanita itu selamat. Kau tahu tidak bahwa kau sedang menjual nyawamu? Mengapa aku harus menangkapnya hidup-hidup? Asal bisa kusumbangkan baktiku pada Pelangi Sutera, maka lembah kekelaman masa akan ada di tanganku. Semua harta milik Pelangi Sutera akan jadi milikku pula. Yah, segalanya. Hahaha, hahaha. Saat itu Raja Wali merapal andalannya. Sabta Maut Jagat Raya, level 1 dan 2. Kau bisa kuhabisi hanya dengan 1 cakarku saja bocah. Orang ini bukan main sombongnya. Kuharap aku bisa menandinginya. Tendangan Raja Wali masuk. Duk, tendangan beruntun itu masuk terus. Getar halilintar 9 langit. Ajaib, Sri Gunting malah gembira melihat keberhasilan Raja Wali. Bagus, habisi saja si sombong itu. Kenapa Putri Jenggala ini begitu memperhatikan tuanku muda? Dis, beruak, tendangan terakhir membuat Sinengat terbang. Jebolnya dinding membuat suara gemuruh. Brol, Raja Wali belum mau berhenti. Semprul, kenapa aku tadi menganggapnya remeh? Rupanya pelajaran harus terhenti, karena Raja Wali sudah cedera oleh Sinengat sebelumnya. Oh ternyata, baru sejurus saja sudah melempem dia. Putra Cahaya Barat, biar aku yang ladeninya.
kalianlah yang pergi, supaya tidak pecah konsentrasiku. Hahaha, kalian tak sempat menikah kok. Memang sebenarnya sulit dibayangkan Raja Wali bisa meraih kemenangan. Kita kembali dulu pada Jenggala dan alis singit. Wah, daerah ini tak terlalu hitam. Sulit bagiku memakai semua jurusku secara penuh. Hawa gelapnya belum utuh, aku masih punya peluang. Bara merah membara. Jenggala yang sudah 3 kali menghadapi jurus ini, tahu bahwa ia harus menghadangnya bukan menghindarinya. Meski belum siap, ia harus menghadangnya. Kuharap aku bisa mencegahnya merapal penuh. Brol, benturan kedua telapak mereka meruntuhkan beberapa sisi bangunan. Waduh, kalau begini lagi gawat. Lukaku masih terbuka. Arus balik jagat raya. Singit tak menduga akan serangan balik ini. Alis singit membalikkan kembali serangan lawannya. Ini telak sekali. Dis. Keadaan berubah 180 derajat. Sayangnya, ini menguras 70% tenaga singit. Kurasa ia sudah melemah. Jenggala yang berdiri, ini mengagetkan singit. Jenggala, pengecut, pengecut, pengecut. Bangkit, bertarunglah, jangan mempermalukan aku. Keputusasaan mengungkungnya. Singit tak melihat, sebab apa Jenggala bisa berdiri sendiri. Aku bersumpah membunuhmu. Himpunan energi yang terpusat itu, membuat tapaknya menghitam. Medan energinya itu berjarak puluhan meter. Cahayanya mengenai beberapa orang yang tak jauh darinya. Wah, ayah sudah merapal jurus puncaknya. Kemarilah, sambutlah aku sebisamu. Ia memperhitungkan 2 sisi jurusnya. Oleh keseimbangannya, kedua tapaknya berwarna hitam dan putih. Plak, plak, plak. Seperti tak menghiraukan pertahanan diri, keduanya menyerang dan menyerang saja terus. Duk, dis, jelep, prak. Sama-sama tangguhnya, keduanya mengalami cedera di titik-titik saraf. Mereka tak sadar, kekuatan mereka sudah terkuras. Yang ada hanyalah tenaga yang dipaksa-paksakan. Jenggala terkapar tak bergeming. Singit mengalami kelelahan. Seandainya ia tak cedera, ia menang. Fus. Sekujur tubuh gajah amuk yang lincah itu, jadi sasaran lawan. Adapun dengan Winesi, ia terkena dengan cakar siluman pukau. Beruntung Pawaka datang mengusir pukau dengan semburan apinya. Winesi pun jadi makin garang. Hia, dis. Siluman pukau jadi kewalahan juga dikeroyok Winesi dan Pawaka. Ada lagi makhluk penyemprot api. Cakarnya hebat, akan ku serang badan bawahnya. Semburan terakhir ini membuat pukau tak berdaya. Pukau merasa tak tahan lagi menahankan panasnya api. Ia mencoba lagi menyerang Winesi. Fus, tak. Namun dari belakang, ia dimangsa api. Ia terpaksa bergulingan di tanah untuk memadamkannya. Lain lagi halnya dengan kumbang gemawa. Karena tangan kanan terkait, ia menebar 3 jarum berbisa dengan tangan kirinya. Mendadak wajah Ki Gait pucat pasi. Berlututlah, atau dalam 15 menit ini kau akan mati keracunan. Ki Gait tak mau menyerah, ia membuka mata di dahinya. Kumbang gemawa yang tak siap, terkena sinar memabukkan yang memancar dari mata itu. Tubuhnya jadi lemas, hatinya pun gelisah dan ia jatuh terkulai. Ki Gait sendiri bukan tambah baik kondisinya, setengah tubuhnya mengejang. Cepat ia mencabut jarum berbisa tadi dan meditasi untuk menghambat jalannya racun. Kita kembali pada Sinengat yang mencegat Raja Wali. Jurusnya dibawakan begitu lincahnya. Loh, mengapa ia membuka kedua kakinya? Siasat apa lagi ini? Raja Wali membuat lengkungan dengan tubuhnya, kakinya terbuka, dan ia diam tidak bergeming. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Wali sungguh tak terduga. Di detik terakhir posisinya, barulah ia merapal melalui telapaknya. Getar halilintar 9 langit, maka ia harus berkenalan dengan jurus terbaik di rimba persilatan. Energi ufuk barat, Sinengat tak sempat mengelak, dan inilah hasilnya. Teruskan tuanku muda, teruskan. Kalah dalam 2 jurus berarti kalah selamanya bagi Sinengat. Menakjubkan sekali bocah ini. Hiaat, Sinengat menyatukan kedua tapaknya untuk mengalirkan listrik. Cincin listrik tak berkutub. Rentetan tendangan Raja Wali digagalkan oleh jurus listrik ini. Raja Wali yang mengumpankan kakinya harus menerima kenyataan pahit. Akhirnya listrik itu menyengat dadanya pula. Perisai dadanya hancur.
Sri Gunting dan Nuri menjadi amat cemas. Kesadaran menjadi terbalik 180 derajat. Sinengat berada di atas angin. Kau belum tahu kan, ini simpananku. Habislah kau sekarang juga. Ketika telapak tangan keduanya bertemu, tergetarlah tanah di mana mereka berpijak. Pertemuan itu berlangsung beberapa detik. Arus balik jagat raya. Kurang dari setengah detik berikutnya, tendangan kaki kembar Raja Wali singgah telak pada Sinengat. Dalam kesakitannya, ia hampirkan kedua cakarnya ke arah Raja Wali. Sinengat merapal segenap kekuatannya, seperti gelombang pasang mengelora. Rambut dan pakaian Raja Wali jadi awut-awutan. Terpaksa sekali aku mengeluarkan jurus yang kusimpan selama 30 tahun ini. Aku tak mau dipaksa bertekuk lutut. Bagaimanapun perlawananku, rasanya tak mampu menandinginya. Jeritan itu keluar dari mulut Raja Wali. Waduh, celaka sungguh. Sri Gunting yang nekat maju malah jadi bahan permainan Sinengat. Apa yang bisa ku perbuat untuk menyelamatkan tuanku muda? Gagasannya muncul. Ia melilitkan benang baja Gurdi ke seluruh tubuhnya. Ini cara yang membahayakan jiwaku, namun harus ku coba juga. Benang itu dilemparkannya ke medan listrik sekaligus melilitkannya ke tubuh Sinengat dan Raja Wali. Dengan melayang, Nuri menyambar tubuh tuan mudanya. Lalu ia mengunci pinggang Sinengat dengan kedua kakinya. Karena terlilit bersama, Nuri tak bisa terlempar. Demikian pula Raja Wali. Listrik yang menyengat Raja Wali, mengalirkan pada Nuri dan kembali pada sang pemilik. Sirkulasi listrik begitu kuat, terjadi ledakan yang menghancurkan benang baja Gurdi. Oleh kenekatan Nuri, Raja Wali lolos dari maut. Sinengat sudah cukup kaget merasakan listriknya sendiri. Nuri mengalami cedera paling parah, sebab tenaga dalamnya lah yang paling minim. Yang diam tak terkena cedera tinggallah Sri Gunting. Nuri bersulam jatuh pingsan. Nyaris saja aku mati. Senjata makan tuan, Sinengat sudah merasakannya. Namun yang pertama bangkit adalah dia. Kalau bukan ulah si nenek itu, bocah itu sudah mati. Aku harus secepatnya membereskan mereka. Ia memaksakan sisa tenaganya untuk berdiri. Pemaksaan itu membuat cederanya makin parah saja. Tak ada yang lebih baik dari sekarang. Pedang kecil sakti itu bekerja cepat. Sinengat yang kesakitan menyarangkan telapaknya ke balik punggungnya. Sri Gunting terlempar. Darah segar tak tertahankan keluar dari punggung luka Sinengat. Dan ia tersungkur tak bergerak lagi. Kini cuma Raja Wali yang ada dalam kondisi kungfu yang lumayan baik. Mungkin mudah menghadapi Sinengat saat ini, tapi kalau rekan-rekannya datang. Padahal aku sudah lelah, apalagi keadaan Yunda Nuri separah ini. Dia putri musuhku, namun bila ku tinggalkan di sini, bagaimana nasibnya nanti di tangan kawanan Sinengat? Raja Wali membokong kedua wanita itu ke atas kuda untuk dilarikan. Situasi di losmen sungguh tak aman. Ketika itu, Pukau masih terlibat pertarungan seru dengan Pawaka dan Winesi. Derap langkah kuda. Jangan-jangan Raja Wali kabur. Namun Pawaka mengira Pukau lah yang berniat kabur. Kau ini mengganggu saja, kalau dia lolos, kita yang rugi. Mungkinkah ia lolos? Lebih baik ditengok. Memang, sampai di tempat kuda, mereka melihat Sinengat yang terkapar. Pukau bermaksud mengejar dengan kuda pula. Sinengat luka parah. Kalau sampai Pukau menangkap Raja Wali, gawat nih. Karena tak mau meninggalkan Sinengat, sedangkan Pukau bertekad mengejar si bocah. Pawaka beraksi. Bodoh, rupanya kalian lebih suka kita sama-sama rugi. Menyebalkan. Kita lihat Jenggala yang sudah begitu banyak kehilangan tenaga. Singit sendiri merasa gembira mendengar Raja Wali kabur. Raja Wali lolos. Terima kasih Sang Maha Bijaksana. Ayu Pualam Wungu benar-benar melaksanakan niatnya untuk meminta bantuan pada Ibunda Tirta Kemuning. Ia menggunakan 3 kapal kerajaan yang termewah. Meski ia sendiri telah menjadi seorang ratu, Ayu Pualam Wungu selalu mempersembahkan benda-benda berharga pada Tirta Kemuning. Tahun lalu aku mampu menguasai level 6 langit pusaran teratai samudra. Sebuah kilauan kristal muncul di tangan Ayu. Waktu itu guru menguasai sampai level 8. Apakah sekarang sudah di level 9 yang tertinggi itu?
Pergilah, kilau kristal itu melesat keluar istana. Semua gagang senjata yang tersentuh kilau itu patah. Ampun, ampun, semua perisai rusak tanpa kulit tersentuh kilau itu patah. Itulah yang kumiliki. Ayu Pualam Wungu memetik kembali bola kristal itu. Kilau kristal itu dengan lembut hinggap di tangan Ayu Pualam Wungu. Sungguh sulit dicari tandingannya. Kelihayanmu, belum seberapa bila dibandingkan dengan Ibunda Tirta Kemuning. Kang Fuku tak sebaik Zof. Zof tak sebaik Jabrik Wanara, jadi, kalau saja Ibunda mau mewariskan semua jurusnya, aku bisa mengatasi kakek tua itu. Para pengawal yang belum pernah mengalami seperti ini, berdebar-debar jantungnya. Setelah 4-5 jam dalam kabut, samar-samar tampak pilar-pilar kerajaan. Begitu tingginya, begitu menjulang hingga menembus awan. Pengawal mulai membunyikan isyarat, kabut menipis, burung-burung itu merendah untuk mengucapkan selamat datang pada kesayangan Tirta Kemuning ini. Burung Phoenix, burung-burung dewa, sepertinya burung-burung itu merendah untuk mengucapkan selamat datang pada kesayangan Tirta Kemuning ini. Keharuan menyesaki dadanya, tempat yang penuh segala kenangan pada kesayangan Tirta Kemuning ini. Ayu segera memimpin iring-iringan pembawa upeti. Murid-murid Tirta Kemuning sudah sedari pagi duduk menantikan Pualam Wungu. Berdirilah adik-adikku yang manis. Waduh, waduh, kakak makin cantik saja. Hei Widuri, sejak kapan kau pandai merayu? Loh, aku bersungguh-sungguh kok. Ya, sudahlah. Bagaimana dengan guru? Sampai di level berapa kini? Baru saja guru lepas tapa. Kira-kira setengah bulan lalu. Wah, tepat sekali waktunya. Para pengawal masih sibuk menurunkan upeti. Konon Ibunda tinggal di puncak pilar pencakar langit ya. Benar, ketinggiannya ribuan kaki, sekelilingnya dari marmer licin. Bagaimana orang bisa sampai ke sana? Wah, iya ya, apakah seperti dewa-dewa, terbang? Yunda Pualam, aku sudah menguasai level 3 loh. Sungguh, boleh ku uji ringan tubuhmu? Baik, kakak boleh memperbaikinya. Aduhai, alunan tubuhnya begitu ringannya seperti air mengalir saja. Mengagumkan sekali ayundaku ini. Ayu Pualam Wungu meresapi kedamaian di istananya dulu. Melalui rumpun-rumpun bambu. Astaga, ia terbang tanpa henti dan tak usah bermeditasi dulu. Dengan gerakan indah mempesona, Ayu mengantar si cilik keluar ke alam harum terbuka. Segera Widuri tertinggal jauh. Ia kehilangan jejak. Tak heran sekarang guru seringkali memuji kecakapan Yunda Pualam. Memang tak sebanding dengan murid-murid lainnya. Ia memiliki bakat alam yang luar biasa. Sungguh anugerah bagi dia. Pualam Wungu berhenti untuk memberi kesempatan pada Widuri. Waduh, capeknya, kau bisa mengejarku, itu sudah lumayan loh. Kak Ayu, tolong katakan pada guru bahwa aku berbakti, supaya beliau sudi tambahkan ilmu beliau padaku, ya Kak. Sujud Yunda Pualam Wungu, sampai di bawah tebing terjal, ia sudah ditunggu dua pengawal. Oh terima kasih Ruga dan Ruba, kau mau mengantar aku? Berangkatlah Ruba, hati-hati ya, reptil itu mengangguk memahami perintahnya. Begitulah cara mereka sampai di puncak pilar. Dengan alat perekat di 4 telapak kakinya lah mereka merayap mendaki marmer licin itu. Guru tinggal di tempat amat tinggi. Ia lebih mirip seorang ratu daripada seorang guru. Mendekati puncaknya, pilar melebar seperti dasar pinggan datar. Ruba merayap makin perlahan seperti membutuhkan tenaga untuk tebing yang curam membaik itu. Pualam sedikit tergetar hatinya. Harum semerbak bunga memenuhi hamparan dataran yang luas terbentang itu. Berbagai hewan aneh menyingkir oleh lewatnya Pualam Wungu. Pualam Wungu tiba sudah di gerbang utama. Ayu mohon bertemu guru. Yunda, hari ini guru tidak ada di Istana Mega. Sejak 5 hari lalu beliau ada di pagoda. Begitu pentingnya kah hingga tinggal di pagoda? Tampaknya beliau agak uring-uringan akhir-akhir ini. Loh, bukannya aku sudah mengirim upeti yang beliau inginkan? Yunda, guru kita itu kan memang sangat perasa. Apa-apa saja jadi pikirannya. Sudahlah, sungguh sulit menebak isi hati guruku ini. Kuharap aku tak melakukan kesalahan apapun.
Bagaimana kalau kita duduk di depan beranda pagoda? Aku harus menunggu sampai kapan? Guru kita akan datang sewaktu-waktu, percayalah. Di tengah-tengah pagoda bertingkat 9 itu terletak taman bunga yang mengantar mereka pada kilauan burung aneka jenis. Diam-diam Pualam Wungu menghimpun energi untuk mendengarkan suara guru. Suara nyanyian seorang wanita dalam kelembutannya. Segala apa yang dilakukannya, selalu dilakukan sambil berdendang. Membuatku iri hati saja, ia seorang wanita yang tak terikat pada pernikahan. Ia bebas melakukan segala keinginannya. Sedangkan aku, tinggalkan aku sekarang. Bersamaan itu, satu sosok terlempar dari atap pagoda. Ia terlempar tanpa daya sama sekali dari atap pagoda, dan jatuh di tanah tanpa kehidupan. Demikianlah yang terjadi seperti sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara lantang yang menggetarkan sukma. Ketika orang banyak masih tenggelam dalam pesona pelangi di langit, muncul seorang wanita dewi yang melayang turun seperti hayangan. Dialah Ibunda Tirta Kemuning. Sujud guru, bermurah hatikah Tirta Kemuning pada Ayu Pualam Wungu? Sudikah ia memberikan air yang dimintanya? Bagaimana nasib Zof selanjutnya? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 13. Bidadari Pembelenggu Sukma. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.